Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita awali dengan sama-sama membaca doa menuntut ilmu. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, sudah berapa bulan kita tidak bertemu, karena bulan yang lalu kalau tidak salah ada kajian khusus di sini, sehingga untuk materi Sirah Nabawiyah tertunda. Saya nggak yakin nyambung atau tidak, atau saya tanya sampai di mana mungkin juga pada lupa. Ya. Para iwan sekalian, kalau kita renungkan perjalanan hidup kita dan perjalanan orang-orang yang hidup bersama kita, atau perjalanan orang-orang yang sudah mendahului kita, maka bisa kita ambil hikmah. Sejatinya hidup di dunia ini atau dunia ini bukanlah tempat tinggal yang abadi, tapi tempat meninggal bagi kita. Dan hidup ini Allah jadikan untuk mempersiapkan bekal bagi perjalanan hidup yang kekal di akhirat kelak. Bersyukurlah bagi kita yang diberi oleh Allah usia panjang, sehingga hari-hari yang kita lalui kita maksimalkan untuk menambah bekal. Karena perjalanan yang panjang bila diiringi dengan bekal yang banyak, insya Allah tenang. Namun jika perjalanan yang kekal dan panjang tanpa dibarengi dengan bekal yang cukup, gamang dan menyesal. Maka dalam Al-Quran itu banyak diceritakan orang yang meninggal menyesal dan minta hidup kembali. Tujuannya tentu minta hidup kembali untuk menambah bekal. Ada ayat yang menyatakan, mau ngapain? Kami akan beramal khaira kunnal ladina amal, yang dulu belum sempat kami kerjakan. Dalam surat Al-Munafikun, dia ingin kembali, ditunda kematiannya, mau ngapain? Mau bersedekah. Karena dulu duitnya banyak, gak sempat bersedekah. Oleh karena itu, kehidupan dunia yang pendek sebenarnya kita tidak perlu bekal, karena memang sudah Allah sediakan bekalnya. Maka ketika kita diciptakan masih ada dalam alam rahim, Allah mencatat ketetapan bagi setiap manusia. Pertama, ajalnya. Yang kedua, rizkinya.
Yang ketiga, jodohnya. Yang ketiga, yang keempat, kadar baik dan buruknya. Masya Allah. Jadi makanya para ulama memberikan bentuk-bentuk nikmat atau menggolongkan macam-macam nikmat minimal 5 nikmat yang Allah berikan. Ada yang ingat para ikhwan? Atau jangan-jangan definisi nikmat saja kita lupa. Apa itu nikmat? Seorang ulama Imam Al-Asfahani mendefinisikan nikmat itu dengan makna halun khair. Kondisi yang baik itu namanya nikmat. Baik kondisi lahir maupun batin. Jadi halun khair. Segala kondisi baik yang didapati, dialami oleh manusia itu namanya nikmat. Sehingga dari pengertian halun khair ini, para ulama mengelompokkan nikmat itu pada 5. Pertama, nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah, nikmat yang Allah anugerahkan dan menjadi fitrah setiap manusia. Contohnya, fitrah kita sebagai manusia adalah meyakini adanya Allah. Contoh lain nikmat fitrah adalah Allah jadikan kita mencintai pasangan hidup. Itu juga bagian dari fitrah. Laki-laki mencintai perempuan, itu fitrah. Perempuan mencintai laki-laki itu fitrah. Dan ini menyangkut ekosistem dan keberlanjutan hidup manusia. Maka haram seorang laki-laki mencintai sesama jenis atau perempuan mencintai jenisnya. Haram dalam Islam. Itu namanya nikmat fitrah. Di antara nikmat fitrah lain adalah Allah menanamkan pada manusia itu cinta kepada kebaikan, cinta kepada kebersihan, cinta kepada kerukunan, cinta kepada kejujuran. Itu menjadi fitrah. Coba kalau ditanya, senang yang wangi apa yang tidak wangi? Semua akan berkata senang yang wangi. Senang jujur atau senang tidak jujur? Senang jujur. Disinilah prestasi setan. Ketika orang dengan fitrah cinta kepada jujur, tapi dia kemudian melakukan ketidakjujuran. Itu prestasi siapa tadi? Setan. Masya Allah. Disitulah orang yang fitrahnya mencintai hal-hal yang baik, kok dia kemudian lebih memilih minum minuman keras. Itulah prestasi setan. Manusia yang mestinya dia mencintai kesucian, menikah dan berhubungan dengan lawan jenis secara halal, tapi lebih menggoda dan asik katanya kalau berzina. Nauzubillah min. Itulah prestasi siapa tadi? Setan. Nah, Masya Allah. Itu namanya nikmat fitriyah. Yang kedua adalah nikmat ikhtiariyah. Di mana Allah berikan kepada siapapun dengan ketetapan yang pasti, tapi melalui sebab musabab ikhtiar. Contoh, kalau ingin pinter, ya belajar.
Maka ada cerita anekdot, saking pengen pinternya, kitabnya dibakar. Kemudian dimasukkan ke gelas, diminum biar pinter. Bukannya pinter, yang ada gelepotan. Karena ikhtiar. Nah ini kan nikmat ikhtiari. Kalau ingin pinter, ya belajar. Subhanallah. Nah kita ini berbeda-beda kemampuan dan prestasi ilmunya, karena juga berbeda-beda kesungguhan dalam belajar dan mencari ilmu. Ada yang hafal 10 juz, ada yang hafal 5 juz, ada yang hafal 1 juz, bahkan ada yang hafal setengah juz, ada yang masih belajar tahsin. Nah, semuanya ini kalau ditelusuri, saya yakin karena beda kesungguhannya dalam ikhtiar. Nah, namanya nikmat apa? Ikhtiar. Kalau ingin kaya, gimana? Usaha. Maka Allah menjelaskan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah dirinya sendiri. Nah, jadi yang kedua tadi nikmat apa Pak? Ikhtiariyah. Yang pertama fitriyah. Masya Allah. Yang ketiga nikmat alamiah. Masya Allah. Nikmat alamiah. Nih, Allah jadikan air ini warnanya jernih. Kenapa Allah tidak menjadikan warnanya merah? Karena tidak setiap orang senang dengan air yang warnanya merah. Bagaimana sengsaranya dulu Fir'aun dengan rakyatnya ketika Allah jadikan seluruh air di kota Mesir warnanya merah. Masya Allah. Allah menjadikan rasa air tawar. Kenapa kok nggak manis? Karena tidak semua orang senang manis. Atau pahit dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah. Coba bayangkan, ini namanya nikmat apa? Nikmat alami. Masya Allah. Coba rumah semegah-megah di sekitar sini. Lengkap rumahnya isinya. Gak ada air, coba bayangkan, gak ada air, lowong mati, mesin sanyunya saja, mesin airnya sudah kelimpungan sehari 2 hari. Masya Allah, betapa besarnya ini nih kondisi keadaan air. Maka Allah tanyakan, afara'aitum ma tashrabun? Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana air itu yang kalian minum? Antum anzaltumu, apakah Anda yang menurunkan dari langit? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkan? Allah menyatakan ini namanya nikmat alami. Pernahkah para ikhwan membayangkan bagaimana jika Allah tidak menjadikan air Zam-Zam itu di kota Mekah? Coba. Kota yang tandus, yang gersang, Masya Allah, padang pasir, bebatuan. Sementara betapa animo yang sangat luar biasa untuk mengunjunginya dalam ibadah umroh dan haji. Coba bayangkan. Kalaulah Allah jamin makanan utuh selengkap di sana, tapi tidak ada ini. Tidak Allah jadikan mukjizat air Zam-Zam, kayak apa coba bayangkan. Subhanallah. Apalagi hidup ini ya, air itu menjadi satu kehidupan bagi kita. Allahu Akbar. Cuman kadang-kadang ya tadi, karena nikmat alami, jadi terasa ya biasa-biasa saja, gitu ya. Subhanallah. Atau matahari. Ini matahari nih para ikhwan, nikmat alami. Kalau pagi sinarnya terang, tapi hangat. Kalau siang sinarnya terang, tapi terik. Kalau sore, sinarnya terang juga, tapi sejuk. Lah yang nyetel siapa para ibu?
Coba yang nyetel siapa? Kan? Jadi kayak AC saja kan. Kalau dingin 8, lagi panas 16, kurang dingin berapa Pak? Semuanya nih kan. Ada setelannya. Loh matahari coba bayangkan. Kalau ini tidak berdampak, kalau matahari sangat dibutuhkan untuk vitamin D. Subhanallah. Pernahkah kita bayangkan itu? Semuanya sudah Allah lengkapi di sini, Masya Allah. Itu namanya tadi apa? Nikmat alamnya. Belum udaranya dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini tadi disebut nikmat alamiah. Begitu ya, subhanallah. Apa kata Allah? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum dan seterusnya. Surat Ar-Rahman. Kalau kamu ingin menjelajah dunia, silahkan. Tapi perlu ilmu, bisultan. Bersama dengan itu Allah sediakan. Tuh, perlengkapannya lengkap. Kalau Anda ingin ke pulau untuk saling membagi rizki yang Allah sediakan di sana, tuh Allah sediakan kapal, safinah, ya kan? Subhanallah. Barang-barang yang dibuat untuk ke sana sudah Allah sediakan. Masya Allah. Kalau kita ingin melimpah makanan-makanan, sudah Allah sediakan kesuburannya itu. Artinya kehidupan di dunia ini untuk manusia sudah Allah sediakan. Maka tadi di depan, ternyata memang dunia ini bukan untuk tempat tinggal bagi kita, tapi tempat apa? Meninggal. Masya Allah. Kalaulah yang sudah mendahului kita, nasibnya saja. Tinggal kita ini menunggu jadwal gitu. Nah, yang kita cari kita tinggal. Yang rumah kita banggakan kita tinggal. Kendaraan yang mewah kita tinggal. Memang tempat meninggal itulah dunia. Masya Allah. Justru yang kekal, yang perlu bekal adalah kehidupan di akhirat. Nah, kita hidup di dunia dengan nikmat yang Allah sediakan bukan untuk mengumpulkan nikmat itu, tapi untuk menjadikan bekal supaya kita mencari bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat sana. Masya Allah. Bersyukur yang sudah 60 tahun masih sehat. Berarti masih ada kesempatan menambah bekal. Tapi juga jangan mentang-mentang yang masih muda. Kalau memang batas hidupnya muda meninggal, itu juga ketetapan Allah. Oleh karena itu, baik yang tua maupun yang muda, bertambahnya hari ini harus dimaksimalkan untuk mencari bekal. Nah, ini kalau Pak Haji Kusnet ini yang jauh-jauh dari mana? Al-Barkah ya. Coba kalau mau ke Jakarta tentu beda dengan bekal kalau mau ke Surabaya, kan? Beda kan? Beda. Kalau kita mau safar ke mana? Ke Masjidil Haram, umroh, tentu beda bekalnya dengan kita pergi ke Surabaya. Beda nggak kira-kira? Beda. Umroh plus Aqsa juga beda bekalnya. Apalagi kalau kita mau safar di samping umroh tur ke Eropa, perlu bekal yang banyak. Nah, tapi kalau hanya ke depan nggak perlu bekal. Kalau hanya ke Cibubur nggak perlu bekal. Kalau istilahnya mau ke Cilengsi nggak perlu bekal banyak, ya toh. Nah, kehidupan dunia itu sudah Allah sediakan bekalnya. Justru yang perlu kita persiapkan bekal itu untuk perjalanan yang panjang dan kekal itu. Apa? Akhirat. Nah, nikmat yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, nikmat diniyah. Nah, nikmat diniyah Allah wahyukan kepada para nabi itu agama. Maka kita bersyukur kepada Allah, ya Allah. Kita bukan siapa-siapa, tapi Allah berikan hidayah. Allah pilih kita. Dan dengan hidayah itu kita tahu siapa kita, mau ngapain di dunia, dan tujuannya nanti kembalinya kepada siapa, kita tahu.
Dan kita juga paham bahwa nanti ada perjalanan yang abadi di sana di akhirat. Sehingga kalau hari ini kenapa Pak kok rajin ke masjid nambah bekal? Kenapa kok orang pada tidur kita sholat malam nambah bekal? Orang pada males baca Quran, senengnya baca WhatsApp, kita baca Quran. Mau ngapain? Nambah bekal. Masya Allah. Berzikir, beristighfar, kita nambah bekal. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita diberi ilmu dan kesadaran itu. Diberi hidayah. Masya Allah. Coba baca surat Al-Lahab. Bicara tentang Abu Lahab. Paman Nabi dia. Tinggalnya jejeran dengan Nabi dia, tetangga Nabi. Yang ketiga, tokoh masyarakat dengan IQ di atas rata-rata, itulah Abu Lahab. Kalau dibacakan Al-Quran, paham dia. Tapi ternyata tidak Allah beri hidayah, maka diabadikan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Karena nggak paham, Masya Allah. Tugas hidupnya, kerjaannya hanya mengumpulkan harta. Maka ditegaskan, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Yang mestinya dia mencari bekal, mengumpulkan harta untuk membekali diri di akhirat, malah jadi tujuan. Itulah tidak mendapatkan hidayah. Coba bandingkan dengan kita, ya kan? Keluarga Nabi bukan. Keturunan kiai bukan. Hafid Quran enggak. Nah, coba ya Allah, ya kan? Kalau dibacakan Al-Quran enggak langsung paham. Tapi alhamdulillah Allah memberi kita hidayah. Masya Allah. Coba ulangi lagi tadi. Abu Lahab, paman Nabi dia. Tinggalnya jejeran dengan Nabi tetangganya. Tokoh masyarakat. Kalau Nabi baca Al-Quran paham dia. Ya Allah. Tapi ternyata tidak diberi hidayah. Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur ya Pak, dapat hidayah, bersyukur gitu ya. Masya Allah. Nah tentu bekal yang bisa kita kumpulkan nanti akan menjadi kebanggaan dan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nikmat yang keempat, yang kelima adalah nikmat ukhrawi. Nikmat yang Allah sediakan di hari akhirat, yaumul akhirat. Masya Allah. Nah, kalau kita baca, ya begitu kira-kira. Supaya kita termotivasi, ya di surga digambarkan villa. Di surga digambarkan apa lagi? Rumahan, halaman yang indah, sungai yang meliu-liu. Ya, digambarkan halaman yang penuh dengan segala macam buah-buahan. Rumah yang digambarkan dengan sofa yang tebal, ya Allah. Lantai yang terdiri dengan permadani, kemudian digambarkan lagi dengan kapal, dengan kamar yang terdiri dari kasur-kasur yang empuk, bantal-bantal guling yang wah Masya Allah. Di dalam Al-Quran itu disebutkan. Belum lagi dihidangkan makanan yang lengkap, yang lezat, semua digambarkan itu dalam Al-Quran. Belum lagi pasangan-pasangan hidup yang Allah sediakan di sana. Dan kita menjadi orang kaya. Buktinya apa? 70 orang yang menjadi pembantu di rumah kita. Itu kan kalau namanya punya pembantu banyak tandanya orang kaya. Kan suka di infotainment tuh. Siapa tuh? Yang penyanyi-penyanyi itu, yang ngomong ada, yang masak ada, yang ngepel ada. Loh, semakin banyak pembantunya menunjukkan semakin kaya. Nah, dan Allah sebutkan setiap villa di surga 70 wildanul mukhalladun yang membantu. Kaya enggak kira-kira?
Nah, walaupun yang digambarkan Al-Quran itu boleh jadi sesuatu yang tidak sejatinya di surga. Yang di surga itu kata Nabi yang tidak terbayang sama sekali dan tidak terlintas. Itu hanya pendekatan pemahaman supaya logika kita nyambung dengan itu. Allah ceritakan makanan, Allah ceritakan pasangan hidup, Allah ceritakan kemewahan rumah di surga. Semuanya itu supaya kita sebagai manusia di dunia yang kecenderungannya kepada kenikmatan itu nyambung dan termotivasi. Sejatinya surga mah gak terbayang oleh kita. Dan tidak pernah terlintas oleh hayalan manusia. Kapanpun tidak pernah terlintas. Masya Allah. Makanya ada riwayat begini nih. Kalau di surga, nanti bapak-bapak jadi penghuni surga, amin. Jalan-jalan keluar, begitu pulang istrinya pangling. Assalamualaikum, sebenarnya Pak Haji ya. Assalamualaikum. Loh siapa sampean? Saya suamimu. Loh kok tambah muda? Nah jadi pengaruh jalan-jalan menjadi tambah begitu kira-kira. Nah, coba kalau di sini nih pakai grup goes. Nah, kalau pagi nih ya subuh-subuh goes. Masih seger, masih wangi kaosnya, waduh. Begitu sudah jalan, mampir tuh ke Cibubur, makan bubur. Begitu pulang kira-kira tambah tua apa tambah muda? Begitu sampai assalamualaikum, sudah keringetan, sudah lusuh, sudah bau kering, udah masya Allah, sudah loyo lagi. Begitu nyampe rumah depro. Nah, kan beda toh. Nah, kalau keluar dari situ coba jalan-jalan tuh, Semeringah mau kemana? Tur, wih semangat. Ya kan? Kalau masih baru berangkat tuh semangat, duitnya masih banyak, semangatnya masih tebel. Coba kalau Lebaran giliran balik ke Jakarta, sudah loyo, sangunya sudah habis, ya kan kira-kira, ya kan? Ya Allah sudah habis nih. Begitu datang ya di jalan udah pada renung masing-masing deh. Istri ngerenungnya kemana, suami membayangkan nyari lagi kan, loh gitu kira-kira. Allahu Akbar. Inilah makanya para ulama tadi supaya kita faham bahwa tadi nikmat itu jangan dibatasi dengan materi saja. 5 bentuk nikmat yang Allah sediakan. Dan itu nggak perlu dicari, sudah disediakan oleh Allah untuk kita hidup di dunia. Subhanallah. Nikmat apa tadi? Pertama, fitriyah. 2, 3, alamiah. 4, diniyah. 5, ukhrawiyah. Ini cerdas-cerdas nih. Ya, ini jamaah Masjid Al-Muhajirin cerdas-cerdas. Tapi insya Allah ketemu lagi nanti masih hafal ya. Insya Allah. Nikmat. Nah dari nikmat itu bayangkan ya Allah, kita di dunia ini akan menyadari bukan tempat tinggal yang sejati dunia itu, tapi tempat meninggal. Nah yang Allah sediakan untuk apa? Untuk kita berikhtiar mencari bekal untuk hidup yang kekal di akhirat. Kita ini tinggal nunggu jadwal. Tinggal nunggu jadwal. Yang muda nunggu jadwal. Yang tua nunggu jadwal. Jadwal meninggal. Siap para ikhwan? Ya siap nggak siap. Nah, maka yang terbaik itu tadi. Wah, yang maksimal. Nggak apa-apa lah. Saya memang euforia nonton bola dunia. Tapi di celah-celah nonton bola dunia tahajud. Jangan lupa bekal akhirat. Ini kalau mau sholat malam nggak ada yang nyiapin kopi mah, bikinin kopi mah, atau siapin kopi buat apa ya? Biar nanti sholat malamnya lama. Ada yang nggak begitu? Ada ya? Kan sama dengan bola kemarin, beli rokok 2 bungkus, kopi hitam. Mau apa? Final dunia. Coba. Final dunia. Ya Allah, subuh-subuh tinggal orang tua semua yang nggak sempat nonton bola dan nggak senang. Yang muda-muda pada tidur, ya Allah. Karena kesenangan nonton
bola. Ya. Tapi kan nggak salah boleh, ya kan? Asal kita paham bahwa di dunia ini ya bukan tempat tinggal yang abadi, tapi tempat yang kita cari akan kita tinggalkan. Nah, para iwan sekalian, karena ini materinya apa tadi? Sirah Nabawiyah nih ya, prolognya kepanjangan nih, mohon maaf nih. Kita hari ini sampai pada tahapan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10, di mana Nabi diuji dengan meninggalnya istri beliau. Siapa? Khadijah. Kemudian hanya berjarak 1 bulan berikutnya meninggallah paman beliau. Siapa pamannya? Abu Thalib. Walaupun beliau tidak sempat bersyahadat, tapi perannya dalam dakwah Nabi sangat luar biasa. Nah, hilangnya atau meninggalnya 2 orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdampak pada meningkatnya upaya orang-orang musyrikin Quraisy dalam menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 tema nih sekaligus nih hari ini. Jadi pertama tema tentang meninggalnya istri beliau yang bernama Khadijah. Kapan tuh? Di tahun ke-10 kenabian. Fahazina alaiha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam husnan syadidan. Kematian Khadijah membuat Nabi sedih dan teramat sedih. Li'annaha kanat tuhibbuhu, karena Khadijah sangat mencintai Nabi. Wa tamna'u anhu adza Quraisy, dan besar perannya Khadijah dalam menghalangi upaya orang-orang Quraisy menyakiti Nabi. Fatazawwada ba'da wafatiha bisaudah. Dan Nabi setelah Khadijah meninggal nggak punya istri. Berarti duda. Baru kemudian beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Saudah. Memang istri Nabi berapa? 12. Ada yang ngomong 13. Nah, ketika Nabi meninggal 9 yang masih ada. Ini khusus untuk Nabi. Jangan mentang-mentang Nabi istrinya 9, kemudian para ikhwan pengen punya istri 9. Jadi ada yang memang sunnah khusus untuk Nabi, nggak boleh diikuti oleh umatnya. Bahkan kalau diikuti menjadi haram. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Nabi kemudian menjadi sunnah. Salah satunya ini, Nabi mempunyai istri yang banyak. Ya. Ba'da an tuwfiya anha zaujuha, setelah istrinya Khadijah meninggal. Jadi Nabi menikah dengan siapa tadi yang bernama siapa? Saudah. Wa kanat qad amanat billahi wa rasulihi, dan Saudah seorang wanita yang telah beriman. Wa khalafat aqaribaha, dan kerabatnya menolak berimannya Saudah. Jadi memang seorang janda yang hidupnya diasingkan oleh keluarganya gara-gara dia masuk Islam. Maka ketika Khadijah meninggal, kemudian Nabi menikahi Saudah yang statusnya tadi dibenci oleh keluarganya gara-gara dia masuk Islam. Saudah. Pointer yang ketiga, wa ba'da syahrin, sebulan setelah menikahi Saudah, aqada ala Aisyah bin Abi Bakar As-Siddiq. Nabi menikah lagi dengan wanita yang bernama Aisyah binti Abu Bakar, wahya fi sabiati min usriha, yang menurut Imam Nurul Yakin saat dinikahi usianya baru 9 tahun. Itu Aisyah.
Setelah 1 bulan menikahi siapa tadi? Saudah. Walam yatajawaz bikran ghairaha. Dan Nabi tidak pernah menikahi wanita dalam kondisi gadis kecuali hanya Aisyah saja. Wa dakhala biha fil Madinah. Aisyah yang kecil itu dicampuri oleh Nabi sebagai istri setelah nanti hijrah ke Madinah. Ini tema tentang meninggalnya Khadijah. Jadi kalau dilihat dari dari piramidnya, semakin lama tantangan dakwah Nabi semakin berat. Ujiannya juga semakin berat. Nah, dalam situasi tantangan yang berat dari lingkungan musyrikin Quraisy, diuji Nabi dengan meninggal orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang pertama siapa tadi? Khadijah. Ini tantangan baru. Maka sering dalam motivasi ilmiah itu ya, yang Islami artinya orang kalau mulia ujiannya semakin berat. Semakin tinggi kualitasnya, semakin besar juga ujiannya, kan gitu. Kalau dilihat dari sisi positif, supaya naik kelas. Nah, jadi ujian kehidupan itu supaya keimanan naik, kelas kemuliaannya juga naik. Nah, kira-kira Nabi juga begitu. Dakwahnya semakin lama semakin besar, semakin deras anginnya, ombaknya terus. Nah, Masya Allah. Nah, dalam peristiwa ini yang menjadi ujian berat bagi Nabi, Nabi kehilangan orang yang dicintainya, yaitu Khadijah. Wafatu ammihi, meninggal pamannya. Ba'da wafati Sayyidah Khadijah bin Nahri Syahrin, setelah meninggalnya Khadijah kurang lebih sekitar 1 bulan, tuwfiya ammuhu Abu Thalib, meninggal lagi yang namanya paman beliau Abu Thalib. Berapa jaraknya? Nah, meninggalnya tahun berapa tadi? Tahun 10 kenabian. Jadi usia Nabi kurang lebih 50 tahun. Nah, jadi 50 tahun usia Nabi. Fahazina alaihi Rasulullah SAW, kematiannya juga membuat Nabi sedih. Wasamma dzalikal amal huzn, tahun ke-10 kenabian itu Nabi diberi nama dengan tahun duka cita. Li'annahu faqada fihi zaujahu wa ammahu, karena dalam kurun 1 bulan Nabi kehilangan istri dan paman yang sangat mendukung dakwahnya. Wa kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi Rasul illa annahu lam yantiq bisahadah ila akhir lahzati min hayati. Paman Nabi sebenarnya sangat meyakini kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi, namun beliau tidak sempat mengucapkan syahadat sampai akhir hayatnya. Nah, makanya Nabi sangat bersedih. Dan Nabi nanti kita lanjutkan. Haufan min ta'yiri Quraisy, yang menghalangi paman Nabi untuk tidak bersyahadat karena khaufan, khawatir, min ta'yiri Quraisy, dari ejekan orang-orang Quraisy. Karena memang status beliau dalam kabilah adalah tokoh yang sangat dikagumi. Wa fihi unjila, terkait dengan peristiwa ini Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kaum Muhammad tidak dapat memberi hidayah meskipun kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Masya Allah, pengorbanannya luar biasa, tapi hidayah ya tadi. Fatas'alullah ayyukhaffifa'an, maka Nabi meminta kepada Allah
untuk keringanan siksa bagi pamannya. Ma'abakiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya tadi subhanallah, Nabi sangat sedih meskipun apalagi pamannya ini belum beriman, sehingga ya meminta berdoa kepada Allah agar Allah memberi keringanan hukuman azab kepada pamannya nanti di akhirat. Nah, jadi tahun berapa? 10 kenabian. Karena ada dua ya. Kalau setelah Nabi hijrah namanya tahun hijriah. Tapi kalau sebelum hijrah namanya tahun nubuah, kenabian. Nah, tahun ke-10 kenabian disebut dengan tahun apa tadi? Tahun huzn, duka cita. Apa sebabnya? Nabi kehilangan 2 orang yang sangat dicintai. Siapa? Khadijah dan Abu Thalib. Ya, baik. Dampaknya berapa menit lagi? Habis ya? Berapa? 7. Ya, baik. Yang ketiga, ini karena sudah berapa kali nggak ketemu langsung 3 tema. Idza Quraisy li Rasulullah sallam. Upaya menyakiti Rasulullah SAW yang dilakukan oleh orang Quraisy. Ba'da wafati zauji Rasulullah SAW wa ammihi, setelah meninggalnya istri Nabi dan pamannya, akhadat Quraisyun tu'dir Rasul, maka semakin beranilah orang Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu yansuruna alaihi turab. Mereka yansuruna alaihi turab. Jadi kadang-kadang Nabi lewat itu dilempari debu. Wah, Allah. Sampai sebegitunya, ya kan? Jadi Nabi lewat dilempari kotoran, dilemparin debu di situ, turab tanah. Wa yadhauna ausakhal hayawan alaihi fi sholatihi. Bahkan ketika Nabi sholat, mereka meletakkan kotoran binatang dalam sholatnya ketika sujud. Ya Allah, kalau kita kan paling baru sok soleh gitu ya. Waduh, sekarang jadi orang baru begitu ujiannya. Kalau Nabi ini Masya Allah tadi dilempari tanah, diletakin apa tadi? Kotoran hayawan fi sholatihi. Wa ta'allaku bihi marratan wa qalu antal ladzi turidu an taj'ala alihatan ilaha wahidah. Nah, mereka melontarkan kepada Nabi kata-kata yang memang menjatuhkan. Dengan apa? Kamu ya yang mau menggantikan, kamu ya yang mau mengajak kami bertuhan hanya kepada Allah saja. Lah orang kita Tuhannya banyak saja, gak kaya-kaya, kok kamu ngajak Tuhannya hanya satu. Nah kira-kira begitu ya. Nah, kamu kok aneh-aneh aja. Kita sudah biasa Tuhannya banyak, kok sekarang ngajak supaya Tuhannya satu. Sambil diejek, sambil dihina. Masya Allah. Itulah kira-kira ya. Ini kan bahasanya bisa dikembangkan lagi dan seterusnya dan seterusnya. Kan kalau di YouTube banyak tuh. Ya kan mending Tuhan kami ada. Lah orang beriman, orang muslim Tuhannya nggak ada disembah. Nah, ya kan bagian dari ini. Ya, kalau dulu kan karena mereka menyembah patungnya kan bentuknya jelas. Loh Tuhan kami banyak saja, kita nggak jadi negara maju kok. Lah kok kamu datang hanya untuk Tuhan yang satu? Ya tambah melempem. Nah kira-kira begitu ya. Loh kami Tuhannya jelas kelihatan nih. Lah orang Islam Tuhannya nggak jelas, nyembah sesuatu yang nggak kelihatan, yang nggak ada. Nah, begitu kan? Itu bagian. Nah, jadi berani mereka. Fataqaddama Abu Bakar wa khallasahu minhum. Nah, yang sering tampil membela Nabi tatkala disakiti oleh kaumnya adalah Abu Bakar. Wa qala lahum, Abu Bakar seraya membela Nabi dengan ucapan, Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Apakah kalian menyakiti, akan membunuh, akan membinasakan orang yang mengaku Tuhannya adalah Allah? Kalian punya Tuhan yang kalian yakini, itu hak Anda. Muhammad punya Tuhan yaitu Allah, hanya satu hak dia.
Apakah kamu akan membunuh dia yang mengaku Tuhannya hanya Allah? Nah, kira-kira begitu. Itulah kalimat yang dipergunakan oleh Abu Bakar saat membela Nabi ketika disakiti oleh kaumnya. Jadi, tiga tema ini menggambarkan betapa Nabi itu dalam perjuangan dakwahnya tidak sepi dari ujian dan cobaan. Bahkan secara statistik semakin meningkat frekuensinya dan kuantitasnya. Dulu hanya menyakiti secara non fisik, ucapan, penghinaan, tapi kemudian meningkat menyakitinya dengan fisik tadi, melempar dengan tanah, kemudian meletakkan benda-benda kotor ketika Nabi sedang ibadah. Semakin berani, terus begitu. Inilah perjuangan Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada berapa menit? Ada yang mau nambah atau mengurangi atau mungkin mengkritisi? Ya, dunia itu bukan tempat tinggal yang abadi, tapi tempat meninggal. Dan kewajiban kita adalah mencari bekal untuk kehidupan yang kekal. Allah bentangkan di dunia ini nikmat yang banyak. Satu, nikmat apa tadi? Fitriyah. Dua, ikhtiariyah. Tiga, alamiah. Empat, diniyah. Lima, ukhrawiyah. Marilah kita syukuri dengan arti syukur yang sesungguhnya. Menurut Imam Al-Ghazali, pertama, bil ilmi, sadari apapun yang kita raih di dunia ini bukan karena kehebatan kita, tapi pertolongan dan karunia dari Allah. Yang kedua, syukuri bil haliyah, dengan rasa senang garis hidup yang menjadi ketetapan bagi kita. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, syukur yang sesungguhnya menggunakan semua nikmat yang Allah berikan di jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ilmu bagi kita. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesehatan dan umur yang panjang, tidak untuk yang lain kecuali menambah bekal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.